semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya adalah Putri Utami Safitri. Saya selaku Ketua Kelompok Litbang dengan materi ANOVA dari mata kuliah Metode Riset. Di sini, saya bersama anggota kelompok saya yang lainnya akan menjelaskan tentang materi ANOVA. Untuk itu, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota saya yang terdiri dari saya Farizega dan saya sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hadijah. Saya anggota dari kelompok Metode Riset ANOVA. Perkenalkan, nama saya Trubi Salsabil Anwar. Di sini saya sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramadan sebagai programmer dari kelompok MR ANOVA. Nah, udah tahu kan anggotanya ada siapa aja? Ya udah, kita mulai langsung aja ya materinya. Perhatikan dengan baik materi yang akan kami sampaikan karena ini akan bermanfaat untuk kalian. Oke, selamat menyaksikan. Analisis variance atau disebut juga dengan ANOVA dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Analysis of Variance atau ANOVA. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya itu ANOVA, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah ANOVA. Nah, uji ANOVA ini disebut juga dengan uji F. Kenapa disebut juga dengan uji F? Karena penemu dari ANOVA ini adalah Sir Ronald Emer Fisher tahun 1920. Nah, dinamakan uji F. F itu adalah sebagai penghargaan terhadap Fisher yang telah menemukan ANOVA. Fisher ini adalah seorang perintis ilmu statistika. Uji F atau ANOVA ini digunakan dengan tujuan untuk menguji hipotesis perbedaan rata-rata lebih dari dua populasi dan untuk menguji apakah varians populasinya sama atau tidak. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri distribusi F atau ANOVA. Nah, ciri-cirinya ini ada 4. Yang pertama itu dia tidak pernah bernilai negatif. Yang kedua itu merupakan distribusi kontinu yang mendekati sumbu X tetapi tidak pernah menyentuhnya. Yang ketiga itu kemencengannya positif. Dan yang terakhir itu didasarkan pada 2 derajat kebebasan. Selanjutnya ada asumsi-asumsi ANOVA. Jadi, asumsi-asumsi ANOVA yang pertama itu, populasi-populasi yang akan diuji tersebut berdistribusi normal. Yang kedua, varians populasi-populasi tersebut adalah sama. Dan yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Analisis pengujian, uji kesamaan variance. Output yang dilihat adalah nilai Lewin's test for homogeneity of variance. Langkah yang pertama, hipotesis uji variance. H0, varians ketiga populasi sama atau identik. H1, varians ketiga populasi tidak sama atau tidak identik. Yang kedua, kriteria pengujian. H0 diterima jika F probabilitas lebih dari 0,05, sedangkan H1 diterima jika F probabilitas kurang dari 0,05. Yang ketiga, nilai probabilitas. Nilai ini dilihat dari perhitungan menggunakan R-Commander. Yang keempat, pengambilan keputusan. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan ini berisi mengenai penjabaran dari hasil hipotesis yang diterima. Contoh, H0 diterima. Jadi, varians ketiga populasi adalah sama atau identik. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa melihat bahwa jika varians memiliki hasil H0 diterima, maka pengujian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu uji ANOVA. Namun, jika uji kesamaan varians ini memiliki hasil H1 diterima, maka pengujian cukup sampai pada tahap uji kesamaan varians saja. Selanjutnya, uji ANOVA. 1. Hipotesis yang digunakan untuk uji ANOVA, yaitu H0, ketiga rata-rata populasi sama atau identik. Dan H1, ketiga rata-rata populasi tidak sama atau tidak identik. Lalu yang kedua, kriteria pengujian, di mana H0 diterima jika F probabilitas lebih besar dari 0,05 dan H1 diterima jika F probabilitas lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu nilai probabilitas
adalah F probabilitas. Lalu pada poin selanjutnya pengambilan keputusan, di mana jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Lalu jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Selanjutnya kesimpulan, yaitu hasil penjabaran dari hipotesis yang diterima. Contohnya, jika H0 diterima, maka ketiga rata-rata populasi sama atau identik. Untuk selanjutnya, agar kita lebih memahami materi tentang ANOVA, di sini ada contoh kasus yaitu Balio Cake yang merupakan salah satu toko kue yang menjual berbagai jenis kue kering, diantaranya ada kastengel, Oreo eyeball, dan lidah kucing. Ingin melakukan pengujian apakah ada perbedaan rata-rata penjualan dari ketiga jenis kue kering yang mereka jual selama 10 bulan. Adapun data yang diketahui yaitu sebagai berikut. Di sini kalian bisa lihat. Nah, dari data ini kita akan olah menggunakan software R Commander dan berikut langkah-langkahnya. Kita buka software R Commander, bisa buka di desktop ataupun di folder di mana software ini diinstal. Kemudian klik data, ini dataset. Ini kita ubah menjadi ANOVA karena materi adalah ANOVA. Kemudian di sini variabel 1 kita ganti namanya menjadi penjualan. Kemudian kita isi di sini klik numerik karena di sini akan kita isi angka berupa angka. Angkanya adalah 20, 15, 10 dan seterusnya. Kemudian kita close. Kemudian variabel 2 kita tulis jenis kue kering. Kita isi numerik juga karena akan diisi oleh angka-angka berupa kastengel, oleh eyeball, lidah kucing yang akan disimbolkan dengan angka 1, 2, dan 3. Kemudian kita isi di sini. Isi 20, 15, 10, 15. Di sini kita bagian jenis kue keringnya, variabel kue keringnya kita isi 1. Kemudian nanti dilanjutkan 2, 2, 2 dan seterusnya sampai 3. Ya, setelah terisi semua kita close. Nah, kalau sudah keluar ini berarti sudah berhasil. Kemudian klik data, pilih manage variables, kemudian bin numeric. Di sini bagian ini kita klik jenis kue kering. Di sini 3 karena jumlahnya ada 3 kue kering. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita ubah jadi kastengel, ada eyeball, lidah kucing. Klik OK. Setelah itu kita klik di statistik, pilih variance, kemudian reference test. Nah, bagian ini kita klik penjualan, klik OK. Oke. Di sini terlihat ya hasil dari analisis reference test, uji reference test. Analisisnya yaitu dari hasil output di atas. F probabilitas 0,2134. Ini lebih dari 0,05. 0,05 itu adalah taraf nyata atau taraf signifikan ya. Maka H0 diterima. Simbolnya adalah rata-rata ketiga jenis varian jenis kue kering sama. Kemudian kita lanjutkan ke uji ANOVA. Klik statistik, pilih means, kemudian one way ANOVA karena ini ANOVA satu arah. Pilih penjualan,
Ini bisa dicentang ataupun tidak. Ini untuk menunjukkan grafiknya saja. Tidak dicentang juga nggak apa-apa. Klik OK. Oke, ini hasilnya. Ini F probabilitas dan F value-nya bisa dilihat. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga dapat dimengerti. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil software Air Commander yang tadi sudah kita kerjakan bersama-sama, itu diperoleh uji Levenet test atau uji kesamaan variansnya diperoleh F-prof atau F probabilitas itu sebesar 0,2134, yang artinya nilai ini lebih besar daripada 0,05. Apa sih artinya? Yaitu berarti kita akan dapat melanjutkan ke uji ANOVA. Tapi kalau misalkan kalian dapat nih F-prof-nya itu kurang dari 0,05, misalnya 0,03 misalnya, berarti itu dia nggak bisa lanjut ke uji ANOVA. Jadi cuman sampai uji Levenet test atau uji kesamaan varians aja. Nah, untuk uji ANOVA sendiri tadi berdasarkan software yaitu diperoleh F-prof, yaitu F probabilitasnya sebesar 0,3025, yang artinya ini merupakan lebih besar daripada 0,05. Nah, untuk itu kita akan lakukan analisis pengujiannya. Analisis pengujiannya itu ada dua, karena kita akan pertama itu kita akan melakukan uji kesamaan varians. Nah, kalau misalkan dia ternyata dikatakan bisa lanjut nih ke uji ANOVA, berarti dua cara kan, langsung ke uji ANOVA. Tapi kalau misalkan dia ternyata nggak lolos nih di uji kesamaan varians, jadi kalian cuma sampai ke uji kesamaan varians aja. Nah, untuk uji kesamaan varians di sini ada 5 langkah, yaitu yang pertama hipotesis uji varians. Di sini ada H0-nya, yaitu varians penjualan ketiga jenis kue kering tersebut sama atau identik. H1-nya yaitu varians ketiga jenis kue kering tersebut tidak sama atau tidak identik. Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika F-prof lebih besar daripada 0,05. Kemudian untuk H1 diterima jika F-prof kurang dari 0,05. Nah, nilai probabilitasnya ini didapat dari F-prof yang kalian peroleh dari Air Commander, yaitu sebesar 0,2134. Nah, keputusannya apa nih? Karena dia lebih besar dari 0,05, maka yang diterima adalah H0. Keputusannya adalah H0 diterima. Kesimpulannya, kalian tulis langsung bunyi dari H0. Yang mana di sini bisa kita lihat, kalian tulis di sini varians penjualan ketiga jenis kue kering tersebut sama atau identik. Jadi kalian tulis sama persis apa yang ditulis di H0-nya ya. Kalau misalkan H1 yang diterima, maka kalian tulis H1-nya. Karena tadi kita memperoleh F-prof pada uji kesamaan varians itu lebih besar daripada 0,05, maka kita lanjut ke uji ANOVA. Nah, di dalam uji ANOVA sendiri ini ada 5 langkah, sama seperti uji varians. Yang pertama ada hipotesis uji ANOVA. H0-nya berbunyi rata-rata penjualan ketiga jenis kue kering tersebut sama atau identik. Dan H1 yaitu rata-rata penjualan ketiga jenis kue kering tersebut tidak sama atau tidak identik. Kemudian untuk yang kedua yaitu kriteria pengujian. Kriteria pengujian di dalam uji ANOVA itu sama dengan uji kesamaan varians, di mana H0 diterima jika F-prof lebih besar daripada 0,05 dan H1 diterima jika F-prof kurang dari 0,05. Kemudian untuk nilai probabilitasnya itu kita tulis sesuai dengan yang kita peroleh dari Air Commander, yaitu sebesar 0,3025. Dan untuk keputusannya kita lihat lagi, 0,3025 itu lebih besar daripada 0,05.
yang artinya maka H0 diterima. Tulis di sini keputusannya H0 diterima. Nah, untuk kesimpulan, karena H0 diterima, maka kita tulis sama persis dengan H0 di awal, yaitu rata-rata penjualan ketiga jenis kue kering tersebut sama atau identik. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.